Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang katrol tetap. Salah satu contoh katrol tetap adalah kerean itu ya. Jadi katrol yang biasa digunakan di sumur itu prinsipnya seperti itu. Ada sebuah katrol, kemudian tertalikan ke atas ke sana, kemudian juga di bawah itu, di bawahnya itu terkait dengan, dikaitkan dengan semacam ini, dikaitkan semacam ini katrolnya. Kemudian beban yang mau diangkat yang dari bawah ini biasanya harusnya diangkat ke atas ini. Setelah menggunakan katrol maka bisa ditarik dengan gaya ke bawah. Jadi keuntungan katrol tetap adalah beban yang harus diangkat ke atas ini, berarti kan bisa ditarik dengan arah ke bawah. Sedangkan keuntungan mekaniknya atau KM di situ, KM itu adalah yaitu OA per OB. OA-nya itu adalah R, OB-nya juga R, sehingga keuntungan mekaniknya R sama dengan 1. Walaupun keuntungan mekanik 1 pada katrol tetap diperoleh keuntungan arah, yaitu keuntungan yang arah mestinya ditarik ke atas ini bisa ditarik dengan ke bawah. Jadi lebih memudahkan kita, jadi bisa kita lakukan. Jadi terkait dengan keuntungan mekanik 1 itu seandainya W-nya ini nilainya 40 Newton, maka F-nya pun juga harus minimal 40 Newton. Jadi itu keuntungan mekanik 1. Walaupun demikian, itu sudah memberikan keuntungan, yaitu keuntungan arah. Jadi katrol tetap memiliki keuntungan, yaitu keuntungan arah, sedangkan besarnya sama. Jadi kalau bebannya itu 40 Newton, minimal harus diangkat dengan 40 Newton. Kalau diangkat dengan kurang dari 40 Newton ya tidak terangkat, tetapi kalau 45 atau 41 maka sudah terangkat. Dan keuntungannya dari arah yang harusnya ke atas bisa dengan menggunakan katrol arahnya bisa menjadi ke bawah. Lanjutnya adalah katrol bergerak. Perhatikan gambar di sebelah ini yang saya close, saya besarkan ini katrol bergerak. Jadi seandainya F gaya kuasa itu beraksi, perhatikan kalau F gaya ini beraksi maka katrol ini menjadi bergerak ke atas, nanti bergerak naik. Ini katrol bergerak. Perhatikan beban yang diangkat atau FV atau WB itu ditahan oleh 2 tali. Perhatikan tali pertama ini yang F tadi, tali keduanya ini. Jadi ada 2 tali, satunya terkait ke atas, satunya itu yang mengangkat atau gaya kuasa. Jadi beban diangkat oleh 2 tali, maka keuntungan mekaniknya 2. Artinya bila F-nya ini 100, maka minimal F kuasanya harus 50. 50 pas imbang, karena 100 dibagi 2 tali ini, tali pertama dan kedua, maka F-nya minimal harus 50 atau 50 lebih. Seandainya bebannya itu 1000, ya minimal ini harus 500. Ini 500 terbagi jadi 2. Jadi kalau seandainya beban ini 4, ya ini cukup 2 saja, 2 Newton gitu. Seandainya ini 4 Newton. Jadi ini keuntungan mekanik 2, artinya gaya dapat mengangkat beban 2 kalinya, atau beban dapat ditarik dengan gaya yang separuhnya. Jadi F kuasa itu separuhnya FV. Saya ulangi, FB ini WB, WB itu separuhnya itu adalah FK. Jadi FK-nya separuh dari WB atau FB. Saya ulangi sekali lagi, dengan menggunakan katrol bergerak, beban ditahan oleh 2 tali, maka keuntungan mekaniknya 2. Keuntungan mekanik 2 artinya beban diangkat dengan gaya setengahnya, atau dibalik, gaya bisa mengangkat beban 2 kali gaya. Itu keuntungan mekanik 2. Jadi ini satunya terkaitkan ke atas, satunya yang menjadi kuasa untuk menarik ke atas itu. Sekali lagi, jika beban ini 1000, maka minimal harus 500 karena terbagi menjadi 2 ini. Seandainya ada 500 persis, ya berarti siap terangkat. Kalau lebih dari 500 maka beban itu bisa terangkat. Jelas ya? Gitu. Lanjutnya, berikutnya ini juga katrol bergerak berikutnya. Perhatikan, sama saja. Cuma di sini kayaknya ada 3 tali. Perhatikan, kayak ada 3 tali ini ya. Tali pertama, kedua, ketiga kayaknya. Tapi sebenarnya tali sebelah kanan itu persis sama dengan tali yang sebelah kiri. Sehingga tali yang paling kiri ini sama dengan yang kanan. Jadi yang menahan hanya 2, tali yang sebelah tengah dan tali yang paling kanan. Jadi ini juga katrol bergerak. Keuntungan arah ini dari yang mula-mula harus ditarik ke atas ini bisa ditarik ke
bawah. Jadi dengan menggunakan semacam ini katrolnya, maka keuntungan mekaniknya 2 karena ada 2 tali pengangkat. Kemudian arahnya juga diperoleh keuntungan arah. Jadi seandainya W atau F ini ya, W ini 1000, maka harus diangkat dengan gaya minimal 500. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi seandainya gayanya 50, maka minimal harus 25 Newton atau lebih agar beban mampu terangkat. Ya, jadi FK-nya itu setengahnya FW atau W itu W-nya ini 2 kali FK. Kenapa 2 kalinya? Karena memang ditahan oleh 2 tali. Jelas ya? Saya kira itu penjelasan tentang katrol bergerak. Kalau hanya 1 katrol dan bergerak, maka keuntungan mekaniknya 2 akan ditahan oleh 2 tali. Kalau yang seperti ini, kayaknya ada 3 tali, tetapi yang paling kiri itu kelanjutan yang paling kanan, sehingga mengangkat hanya yang paling kanan dengan yang tengah. Sehingga keuntungan mekaniknya 2, beban diangkat oleh 2 tali ini, ditahan oleh 2 tali. Ya, jadi seandainya ini 1000 sekali lagi, maka minimal harus ada 500 gaya untuk bisa mengangkat dengan menggunakan sistem semacam ini. Keuntungan mekanik berapa tadi? Ya betul, keuntungan mekanik 2. Artinya beban dapat diangkat dengan gaya setengahnya atau gaya dapat mengangkat beban 2 kali gaya tersebut. Itu keuntungan mekanik 2. Lanjutnya katrol majemuk atau katrol berganda atau katrol ganda lah begitu. Perhatikan ini ada beberapa katrol semacam ini. Kondisinya semacam ini, yang 2 ini bisa bergerak dan mungkin yang 2 ini bisa tidak bergerak begitu. Jadi ada 2 katrol bergerak. Agak kurang jelas, kita lihat gambarnya saja. Perhatikan yang sebelah kanan tali kuasa itu beban diangkat oleh sistem dengan 2 katrol bergerak. Ini atau 2 bawah ini, dan yang atas itu fake. Fake itu artinya tidak bergerak, yang bergerak adalah yang bawah. Perhatikan kalau katrol semacam ini yang mengangkat talinya ada 4. Perhatikan ini tali 1, tali 2, tali 3 dan tali 4. Sehingga seandainya bebannya ini 100, maka gaya minimalnya harus ya dibagi 4 ini. Jadi minimal harus 25. Jadi kalau katrol bergerak dengan 2 katrol bergerak, maka keuntungan mekanik 4. Artinya beban dapat diangkat dengan gaya 1/4-nya atau gaya dapat mengangkat beban 4 kali dari gaya tersebut. Ini untuk katrol yang majemuk. Bisa dipahami ya? Nampak keuntungan mekanik 4? Lihat. Yang menahan ada 4 tali, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau ini 1000 berarti dibagi 4, jadi masing-masing 250. Kalau ini lebih dari 250 berarti sistem bergerak atau beban itu terangkat ke atas. Bisa dipahami? Jadi katrol dengan keuntungan mekanik 4 disebabkan karena 2 katrol bergerak. Memang ada 4 katrol itu, yang 2 tetap, yang 2 bergerak. Karena dengan adanya 2 katrol bergerak, maka ada tali pengangkat yang jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga seandainya ini 100 Newton, maka minimalnya harus 25 Newton. Ini keuntungan mekanik 4, artinya gaya dapat mengangkat beban 4 kalinya. Atau dibalik, beban dapat diangkat dengan gaya minimal 1/4 kalinya. Jelas ya? Ini dengan katrol bergerak atau katrol majemuk dengan 2 katrol bergerak. Keuntungan mekanik 4 karena jumlah tali yang digunakan untuk menahan beban itu memang ada 4. 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Lanjutnya, katrol dengan keuntungan mekanik 6. Perhatikan. Mungkin anak-anak pernah mendapat tugas seperti ini. Misalkan keuntungan mekanik 6 kayak apa gambarnya, kamu lihat semacam ini. Jadi bagaimana prinsipnya? Ada 3 katrol yang tetap di atas ini, kemudian ada 3 katrol yang bisa bergerak di bawah itu. Jadi keuntungan mekanik dengan menggunakan katrol dengan keuntungan mekanik 6 itu memang penyebabnya ada 6 tali yang bisa mengangkat beban. Lihat ini yang pertama, ini tali pertama, ini tali kedua, ini tali ketiga, ini tali keempat, ya, tali kelima dan tali keenam. Jadi beban sendiri memang diangkat atau ditahan oleh 6 tali. Kamu namai 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh, tidak apa-apa. Pokoknya kamu ngerti bahwa yang menahan beban itu ada 6 tali. Bagaimana seandainya gayanya itu 600? Ya masing-masing harus 100. Masing-masing harus 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ini 100-nya ke sana. Jadi kalau gayanya 100 lebih, maka beban akan terangkat. Saya ulangi.
Katrol dengan keuntungan mekanik 6, gambarnya semacam ini kurang lebih, atau mungkin ada yang lain. Yang jelas ada 3 katrol yang fix dan 3 katrol yang bergerak. Ya, nah, gambar talinya nggak repot ya. Perhatikan, tali itu menahan beban yang ada di bawah. Jadi beban tertahan oleh 6 tali. Ini saya tulis 1, 2, 3, 4. Ini 4 yang sini, 5 dan 6. Jadi ada 6 tali. Adapun yang paling kanan itu ada kelanjutan yang 6 ini. Perhatikan, bisa dipahami ya. Jadi dengan 6 tali penahan maka beban bisa diangkat dengan 1/6-nya. Atau kalau seandainya contohnya adalah 600 Newton, maka minimal gaya kuasanya harus 100 Newton. Itu keuntungan mekanik 6. Bisa dipahami? Semoga kamu semakin paham. Untuk pesawat sederhana tentang katrol kamu bisa paham. Berikutnya, seandainya bebannya 900 Newton, misal berat beban 900 Newton, berapakah besar gaya minimal agar beban terangkat? Coba kamu pecahkan. Jadi sudah diperoleh bahwa beban diangkat oleh 1/6-nya. Jadi kalau bebannya itu 900 Newton, berapa gaya minimalnya? Sudah, selamat belajar, semoga kamu paham dan semakin mengerti, dan terus selalu belajar dan meningkatkan mutu diri, akhlaknya baik, sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan siap meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan negara kita ini. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.